Selamat pagi, siang, sore, maupun malam untuk Bu Justin dan teman-teman sekalian yang menyaksikan video ini. Saya harap semuanya selalu sehat dan dalam lindungan Tuhan. Amin. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rini Wulansari Haryono. Dengan D11 2020 03001. Saya dari kelas D1152 yang diampu oleh Bu Justin. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai pembuatan peta tentang kasus DBD di Kecamatan Banyumanik. Baik, langsung saja di sini kita klik layer, kemudian add layer, kita klik add spreadsheet. Jadi di sini kita klik browse, di sini kita akan langsung diarahkan ke folder di mana kita menyimpan file spreadsheet-nya. Jadi cara pembuatan peta itu tidak perlu kita input datanya secara manual, tetapi dari file Excel saja sudah bisa. Jadi tidak perlu diinput satu persatu, tapi bisa terinput secara otomatis. Baik, jadi di sini saya menggunakan 3 file, yaitu jumlah penduduk, luas wilayah, dan rekapan kasus DBD. Jadi saya mulai dari rekapan kasus DBD dulu, kita klik open, kemudian di sini, karena di sini saya ada headernya, adverse line-nya saya centang, kemudian di sini sheet-nya, karena di sini saya menggunakan peta Banyumanik, di sini saya pilih Banyumanik. Kemudian di sini saya ubah untuk layer name-nya menjadi kasus DBD. Jika sudah, klik belum. Jadi di sini di nomor kita klik integer, kemudian di string juga kita klik integer. Sebenarnya real juga bisa, tapi di sini saya menggunakan integer. Kemudian klik OK. Jika muncul seperti ini, klik OK saja. Selanjutnya kita input data yang lainnya juga dengan cara yang sama seperti tadi. Kita masukkan jumlah penduduk. Untuk sheet-nya karena cuma satu, jadi dan satu. Di sini di centang, di sini integer, di sini integer, di sini juga integer. Di sini menggunakan string karena di sini berbentuk teks bukan angka. Jika sudah, klik OK, kemudian satu data lagi kita masukkan. Itu luas wilayah. Luas wilayahnya sama. End of detection-nya nyala. Di sini integer, di sini juga integer. Jika ada yang bertuliskan nol di sebelah ini, tidak usah dihiraukan, kita hanya berfokus pada data yang ada saja. Kemudian klik OK. Klik OK. Kemudian kita akan lakukan join table, yaitu dengan klik kanan pada peta Kecamatan Banyumaniknya, kemudian klik properties. Kemudian pada label biru ini, yaitu joins, kita klik ini, add new joins. Kemudian kita mulai dari kasus DBD, kemudian ini nama kelurahan, ini juga name itu adalah nama kelurahan, kemudian join files kelurahan. Join files, kita pilih jumlah kasus DBD. Kenapa data yang lain tidak dicentang? Karena join file dan target file-nya adalah nama kelurahan. Jadi pacuan kita adalah nama kelurahan ini supaya jumlah kasus DBD ini bisa menyesuaikan dari data spreadsheet, kita bisa menyesuaikan dengan data di QGIS supaya ininya sesuai. Jadi kemudian ini kita masukkan karena di situ jumlah kasus DBD, supaya namanya tidak terdouble, saya ubah menjadi Banyumanik. Kita klik OK, kita klik apply dulu, kita cek apakah datanya masuk dan namanya tidak terdouble. Datanya masuk semua dan namanya di sini tidak terdouble, Banyumanik cuma kasus DPD. Jadi di sini
tidak ada yang bertuliskan nol. Jika ada yang bertuliskan nol, berarti ada file yang tidak terbaca. Kenapa bisa tidak terbaca? Karena ada perbedaan antara file di spreadsheet dengan di QGIS. Jadi harus ada kesamaan yang sangat kuat di antara kedua variabel tersebut. Jadi contoh perbedaannya itu, misalkan di QGIS seperti ini, pudak payung. Sedangkan di spreadsheet kita pudak payung, tapi ada spasinya pada bagian payungnya ini. Nah, itu akan menimbulkan angka di sini berubah menjadi nol. Jadi, di sini huruf kapital pun atau tanda spasi pun sangat berpengaruh. Jadi, harus dipastikan nama-nama name dari acuan kita tadi sudah sesuai dengan yang di spreadsheet. Begitu. Jadi di sini tidak ada tulisan nol semua, jadi semuanya aman. Baik, kita lanjut memasukkan dua data yang belum kita masukkan. Plus, luas wilayah, ini kita klik kelurahan, ini name, ini change files, ini kita centang luas wilayahnya, ini custom type-nya kita pilih, yaitu ini saya kasih nama sama Banyumani. Banyumani sebagai kode itu adalah luas wilayah. Kita klik OK. Kemudian kita tambahkan satu lagi sama kelurahan. Ini juga kelurahan. Centai. Kemudian ini kita centang karena data penduduk saya adalah laki-laki dan perempuan, maka laki-laki dan perempuannya saya centang. Jadi di sini saya coba jadi Banyumani penduduk. Coba jadi PDK saja. Kemudian saya klik OK, saya klik Apply, klik OK. Kemudian saya cek Open Attribute Table-nya dan semua datanya sudah masuk. Semuanya aman dan tidak bertuliskan nol. Kita lanjutkan untuk melakukan penjumlahan pada data penduduknya ini. Kita klik ini. Ini adalah file calculator. Jadi di sini caranya, di sini output file name-nya kita ubah menjadi jumlah penduduk seperti ini. Ini kita ubah menjadi integer 64 bit. Kemudian kita klik tanda panah pada kalimat files ini, kita scroll ke bawah, kemudian kita klik ini 2 kali, kemudian kita klik plus, kemudian kita klik ini. Jika sudah, kita klik OK, maka akan otomatis muncul jumlah penduduknya. Kita cek semua terlebih dulu, semuanya sudah terinput. Baik, karena di sini kita sudah melakukan penjumlahan untuk jumlah penduduk secara keseluruhannya, yaitu data laki-laki dan perempuannya, maka kita akan melakukan penghitungan untuk kepadatan huniannya, yaitu dengan kita open file calculator lagi. Kemudian di sini kita klik graph virtual field, kemudian di sini kita tulis kepadatan hunian. Di sini kita ubah di sini integer, kemudian di sini saya ubah menjadi 21. Kemudian di sini pada fields kita lakukan di sini jumlah penduduk kita kedua kali dibagi. Nah, ini jumlah penduduk dibagi luas wilayah dalam meter. Baik, jika sudah kita klik OK. Maka di sini akan langsung muncul
kepadatan huniannya. Untuk kepadatan huniannya sudah terisi semua, kemudian kita akan melakukan styling pada peta ini. Kita klik kanan dulu, export, kemudian save filters. Kemudian di sini peta Banyumanik, kita lalu seperti itu. Kemudian semuanya sudah benar, kemudian kita klik OK. Maka akan muncul peta yang seperti ini. Kemudian kita klik kanan, kita klik properties, kita klik ini simbol, kemudian pada simbol-simbol ini kita kategoris, kemudian kita klik ini, kita klik name, kemudian classify, kemudian apply dan OK. Di sini namanya tidak muncul, jadi kita munculkan terlebih dulu. Cara memunculkan namanya itu dengan show labels. Jadi akan otomatis muncul. Kemudian kita akan membuat peta kepadatan hunian. Jadi ada peta yang ini, yang sebelumnya ini. Kita klik kanan, klik properties, kemudian kita klik graduate, kita pilih value-nya kepadatan hunian, dan ini colornya ini, dan ininya benar, price-nya 5, kemudian kita klik classify. Kemudian jika sudah, kita klik apply. Dan setelah itu, untuk memunculkan namanya itu pada menu label, kita ke single labels, dan di value-nya kita pilih kepadatan hunian yang ada di paling bawah. Kemudian kita pilih ini size-nya, kita ubah jadi 12 agar lebih besar. Untuk font-nya bebas, di sini saya menggunakan Arial. Untuk placement-nya saya ingin ada di horizontal modenya. Kemudian saya klik apply dan OK. Kita aktifkan yang di bawah, maka akan muncul tulisan dan angkanya seperti ini. Jadi hunian yang paling padat itu ada pada Serondol Wetan. Semakin tebal warnanya dari warna-warna yang lain ini, maka semakin padat atau semakin banyak jumlah dari kepadatan hunian itu. Dan jika semakin memudar itu berarti semakin berkurang. Oke, kita lanjutkan karena tadi saya sudah memasukkan untuk kasus DBD-nya, kita tinggal ubah pada petanya saja. Sebentar. Jadi kita klik kanan, properties, kemudian kita pilih simbol, kita tetap di graduate, tapi value-nya kita ubah. Kita ubah menjadi jumlah kasus DBD. Kemudian ininya tetap. Nah, ini pada mode ini kita ubah menjadi equal interval. Kemudian saya classify terlebih dulu, kemudian apply, dan saya klik OK. Jadi untuk kasus yang paling besar, kasus DBD di Banyumanik sendiri ada di Pudak Payung. Jadi untuk datanya sendiri, di Pudak Payung ada 30 untuk jumlah kasus DBD. Dan untuk jumlah kasus DBD yang lainnya ada di bawah 30. Yang paling besar kedua adalah di Ngesrep itu 11. Jadi di sini. Jadi yang tidak berwarna ini ada di bawah 10. Jadi yang angka ini adalah kepadatan hunian, dan
Yang warna ini adalah untuk kasus DPD. Baik, selanjutnya kita akan membuat layout pada peta. Selanjutnya kita akan membuat petanya. Kita klik New Print Layout. Di sini kita tulis peta dari ini. Kita klik OK. Di sini kita klik Add Shape dan klik yang paling atas. Kemudian kita tarik garisnya dari ujung ke ujung. Tidak usah terlalu besar. Kemudian kita pilih di sini. Kemudian di sebelah kanan kita tambahkan juga apa, karena di bagian kanan adalah sebagai bentuk keterangan dari peta yang akan kita buat di bagian kiri ini. Kemudian jika sudah, kita klik kanan dulu, kita pilih back properties. Di sini untuk size kertasnya saya pilih yang A4, dan untuk orientationnya saya landscape. Jika sudah sesuai dengan keinginan masing-masing, kita klik add map, kemudian kita tarik dari ujung dan kita temukan lagi di ujung, dan akan muncul seperti ini. Kita klik ini, move item content, dan kita zoom. Kemudian jika sudah di zoom, sudah sesuai ukurannya dengan yang kita inginkan, nah, kita lanjutkan untuk mengedit. Di sini kita edit di item properties. Di sini kita mulai dari CRS-nya dulu. Kita klik yang project, kemudian kita scroll ke bawah. Kita klik yang grids. Di grids kita klik tanda plus ini, add new grid. Kita sudah klik modify grid. Kemudian di sini kita klik project CRS juga. Di sini map unitnya kita ganti ke centimeters. Kemudian untuk X dan Y-nya kita ubah jadi 5. Jika sudah, kita scroll ke bawah. Yang awalnya di sini no frame, kita ubah jadi zebra. Kemudian kita scroll lagi ke bawah. Kita klik draw coordinate, maka akan muncul koordinatnya. Kemudian karena koordinatnya berada di luar frame, kita ubah jadi inside frame. Kita ubah semua jadi inside frame. Jika sudah, kita klik ini, add label. Pada add label, kita tarik dari ujung ke ujung. Di sini kita ketik judul dari peta yang kita buat ini. Judul peta saya adalah kepadatan penduduk dan kasus DPD di Kecamatan Banyumanik. Kemudian untuk teksnya kita letakkan di center, kemudian kita ubah untuk size-nya jadi 12, dengan fontnya kita ubah jadi Arial saja. Kemudian untuk style kita pilih bold. Karena belum terlalu besar ukurannya, kita tambah jadi 18. Kita lanjutkan untuk menambahkan scale bar-nya. Untuk scale bar kita taruh di sini. Di sini kita ubah jadi numerik. Kita taruh di sini. Kemudian kita tambahkan label lagi, tepat di sebelah scale. Di sini kita ketik skala.
Untuk fontnya kita ubah jadi 14 dengan ininya Arial. Kita sesuaikan. Kalau sudah sesuai, kita lanjutkan, kita tambah lagi scale-nya. Itu di sini dengan bentuk single box. Kemudian kita pilih untuk left-nya 3 dan right-nya 2. Jika sudah, kita tambahkan legend untuk keterangan dari peta di samping. Karena di sini munculnya banyak, kita tidak menggunakan semua, tapi hanya salah satu saja. Di sini kita klik ini auto update-nya agar bisa kita edit. Kemudian ini kita klik, kemudian klik remove. Itu juga yang lainnya. Dan data yang terpakai adalah data yang paling atas, data yang ini. Jadi untuk mengubah judulnya ini kita klik 2 kali, kemudian kita ketik di sini keterangan kasus DBD, kasus DBD. Sudah kita sesuaikan, kemudian kita klik ini North Arrow, kita pilih di tengah sini, kita zoom. Jika terlalu besar bisa kita kecilkan, kita pindahkan ke tengah, kita kecilkan. Nah, di sini saya ingin mengubahnya jadi yang ini. Kemudian saya akan menambahkan logo Udino sebagai bentuk identitas kepemilikan peta ini. Jadi di sini saya pilih add picture, kemudian saya tarik dari sini ke sini. Cara menambahkannya adalah dengan klik raster image, kemudian klik titik 3, kemudian di download, kita pilih logo Udinos. Untuk logo Udinosnya diharapkan yang backgroundnya sudah dihapus agar bisa lebih jelas. Jika sudah seperti ini, kita tinggal sesuaikan. Ini kita naikkan sedikit, kita sesuaikan di tengah. Dan peta kita sudah selesai. Dan untuk menyimpan peta ini dalam bentuk gambar, yaitu dengan klik layout, kemudian export as image. Kemudian kita simpan di file di mana kita membuat peta ini. Sini peta, ini kita klik save langsung. Jika sudah seperti ini berarti berhasil. Kemudian kita save juga sebagai PDF. Untuk namanya saya samakan seperti tadi dan klik save. Ini saya klik save langsung. Dan peta kita sudah selesai. Jadi kita coba cek dulu apakah sudah sama dan sudah sesuai. Jadi untuk petanya ini
sudah sesuai, dan untuk peta yang di PDF-nya ini, dan yang di PDF juga sudah sesuai. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang hasil dari peta yang saya buat ini. Jadi di Kecamatan Banyumanik ini terdapat kasus DBD dan kepadatan penduduk. Yang pertama kita mulai dari kepadatan penduduknya sendiri. Kepadatan penduduknya ini sudah tertulis pada angka-angka yang ada di sini, seperti Pudak Payung ada 7, kepadatan penduduknya 7, Gedawang 5, Jabungan 2, Padang Sari 2, Banyumanik 0, Serondol Wetan 10. Dan kemudian untuk kasus DBD-nya sendiri di Kecamatan Banyumanik itu em, sesuai dengan keterangan yang ada di sini, semakin pekat warna merahnya itu, maka semakin besar kasus DBD yang terjadi, dan semakin redupnya warna merahnya itu, maka kasusnya itu semakin berkurang. Jadi di sini yang paling pekat adalah di Pudak Payung, yaitu 24 sampai 30. Jadi kasus DBD di Kecamatan Banyumanik sendiri itu ada yang paling besarnya di Pudak Payung, yaitu 30. Jadi di sini yang paling besar adalah Pudak Payung 24 sampai 30. Sedangkan yang terbesar kedua adalah di eh, Ngesrep, yaitu 6 sampai 12. Dan di data rekapan ini di Ngesrep adalah 11. Dan untuk data-data lainnya yang tidak berwarna ini, nilai DBD-nya ada di bawah dari 10. Jadi contohnya seperti Padang Sari 1, Pedalangan 3, Serondol Wetan 2, Serondol Kulon 4. Dan di sini semuanya di bawah dari 10, atau di keterangan ini di bawah dari 5. Jadi warnanya dari peta ini menunjukkan kasus DBD-nya, dan angka-angka yang ada di sini menunjukkan kepadatan penduduk yang ada di Kecamatan Banyumanik. Begitu. Baik, sekian penjelasan dari saya. Sebelum saya mengakhiri ini, untuk file petanya ini akan saya masukkan ke dalam link Google Drive dan akan saya sematkan di kolom komentar dan juga di caption dari YouTube saya ini. Saya ucapkan terima kasih untuk Bapak atau Ibu dosen yang menonton dan teman-teman semua yang sudah menyaksikan hingga akhir. Saya tutup, saya minta maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan kata. Terima kasih. Selamat pagi, siang, sore, maupun malam untuk kita semua. Dadah.